Jadi ada pertentangan tajam antara paham Agustinus dengan Pelagius. Ada pertentangan yang tajam antara Agustinus dan Pelagius. Dalam konsili gereja di Kartago tahun 418 dan di Efesus tahun 431, ajaran Pelagius rupanya sudah ditolak oleh gereja. Ajaran bahwa manusia itu dapat memilih untuk selamat atau binasa itu ditolak gereja. Alasannya adalah dalam keberadaan kita sebagai manusia berdosa, kita tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih Tuhan Allah. Hanya Allah lah yang datang kepada kita. Hanya Allah lah yang memberikan anugerahnya, kasihnya. Allah lah yang menyediakan jalan supaya manusia dapat selamat. Jadi pandangan Agustinus diterima, pandangan Pelagius ternyata sudah ditolak. Apakah akhirnya pandangan Pelagius itu hilang? Ternyata tidak. Muncul ajaran yang disebut semi-pelagianisme. Betul memang ajaran Pelagius sudah ditolak gereja, tapi persoalan soal keselamatan tidak selesai begitu saja. Muncul kemudian ajaran semi-pelagianisme. Dari namanya saja berarti kita sudah paham maksudnya. Ajaran ini adalah kental dengan nuansa pelagianisme, sekalipun ada yang dimodifikasi. Apa pahamnya? Kelompok ini mengajarkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, memang tabiatnya tidak lagi bersih. Tabiatnya tidak lagi bersih. Meski demikian, kelompok ini tidak setuju persis seperti yang diajarkan Agustinus. Kalau Agustinus mengajarkan manusia itu rusak, tercemar total, atau istilahnya mati rohani. Kelompok semi-pelagianisme mengatakan manusia tidak mati rohani. Manusia itu dapat dikatakan sedang sakit. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau Agustinus mengatakan manusia itu tercemar total, bahkan mati rohani, Pelagius mengatakan manusia itu bersih. Nah, di tengah-tengah semi-pelagianisme mengatakan manusia itu sakit. Mengambil jalan tengah antara Agustinus dan Pelagius. Jadi, karena manusia itu sedang sakit, tentu dia tidak mungkin dapat selamat jika menggunakan kekuatannya sendiri. Dia sakit. Maka manusia yang sakit ini memerlukan kasih karunia Tuhan Allah. Dia sakit, kehendak manusianya lemah. Maka dia perlu mendapat kekuatan oleh anugerah, oleh kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya muncul istilah manusia dapat bekerja sama dengan Allah untuk mendapatkan keselamatan. Manusia yang sakit tadi itu perlu bekerja sama dengan Allah untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi bukan dari pihak Allah sendiri yang menyelamatkan manusia, melainkan tetap ada kerjasama dengan individu-individu manusia sehingga dapat menerima keselamatan itu. Jadi menurut pahamnya semi-pelagianisme ini sebenarnya tetap saja keselamatan itu bergantung pada usaha manusia itu sendiri. Tetap ada upaya atau tindakan atau aksi dari si manusia. Tidak lantas bergantung semata-mata dari anugerah Allah. Betul memang Allah datang menganugerahkan keselamatan, tetapi sang manusia harus memberi respon
harus memberi aksi tanggapan untuk bekerja sama dengan Allah dalam rangka mendapatkan keselamatan itu. Begitulah yang dipahami oleh kelompok semi Pelagianisme.